Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Tadi ceritanya ini aku lagi ikut kawan ya. Kawan kita lagi mau batu ini teman-teman. Hiburannya ini iki. Hiburannya ikut temen muat batu kita. Sangat tujuh banget. Wah, kok nggak munjung ya? Waduh. Lah itu dia teman-teman. Nggak munjung. Oh, kita lihat guys, apakah dia dimunjungin. Wah, peres tok. Kok nggak dimunjung. Operatornya agak-agak bodoh, dia masih jauh, udah dilipat paketnya ya, nggak bakalan munjung kalau begini ceritanya toh bos. Indonesia tidak bersatu nih. Pakai tapi lihat ya nih Pak Bos, udah dilipat dia ya, nggak bakalan munjung itu price bucket tuh, paketnya seupret nih, kacau Belanda. Set. Harganya itu kisaran 500.000 per bucket teman-teman. Dodolo batu giling ini teman-teman, sak bucket ini 500.000. Menyala orang genep 2 tahun sampean bisa beli ini Exa ini, beli bisa apa nih, mesin crusher yang bisa bergerak sendiri nih. Kayak model Thailand nih. Nah itu posisiku di sebelah Walang Sangit itu teman. Wah kata lodong gitu. Walang Sangit. Jadi aku belum bisa upload tentang pertanyaan-pertanyaan bolo-bolo ya. Konco-konco semua. Aku sih mencari cuan teman-teman. Jam sampai ini sih mencari cuan nih. Jadi memang agak sibuk juga. Terus ya maklum lah, pedagang kecil teman-teman. Saya guys, jadi kita Bali wis ditumplek ya saudara-saudara pemirsa. Ya lumayan banyak mengetani. Dia parkir. Ada lagunya. Oke. Ternyata kalau naik mobil bawa muatan berat tuh ya ngeri-ngeri sedap ya. Gemberget hawanya. Apalagi tanjakan curam istimewa. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke laptop di papan peturun seperti biasa. Aku kemarin nggak ngonten dikarenakan hujan angin. Terus kebetulan juga sinyalnya jelek banget. Terus apalagi ya lelah juga. Tadi ceritanya ngono kuwi teman-teman, aku ada kegiatan tadi, yaitu menjadi kenek tembak. Kenek tembak, bukan super tembak ya, tapi kenek tembak. Ternyata ya kalau jadi penumpang itu ngeri-ngeri sedap teman-teman, ya kan, di tanjakan bawa muatan banyak itu kalau jadi penumpang itu ngeri-ngeri sedap ternyata. Aduh. Oke teman-teman, aku mau menyingkapi atau menanggapi pertanyaan. Jadi aku dikomplain, Mas banyak apa ya tadi ya pertanyaannya. Ada beberapa teman-teman baru menyimak, pemula ya, katanya sih pemula. Jadi mereka banyak yang masih bingung
ciri-ciri burung body big itu seperti apa, body kecil itu seperti apa, medium itu seperti apa. Itu udah ada Pak, di playlist itu udah ada. Nanti silahkanlah pelan-pelan disimak. Di playlist video saya ini udah ada di bawah. Bukan aku nggak mau menjelaskan, silahkan disimak dulu. Di playlist itu udah ada beberapa videonya. Dan nanti kalau memang belum jelas, silahkan boleh request pertanyaan. Beda dengan yang memang nggak ada di video. Nah itu baru tak langsung bikinkan konten khusus kanca-kanca ngono kuwi. Terus juga ada temen yang rawatan, dia punya burung baru di burung baru lah. Ketika dijemur itu gacor, ya kan, di dalam kerodong gacor. Terus ketika diablak loncat-loncat. Jadi seperti ini teman-teman. Burung yang tipikal rawatan mandi jemur ya, khususnya mandi jemur lah hijau. Itu memang seperti itu. Memang seperti itu rata-rata. Ya, jadi aman nggak sih Om? Ya sebenarnya kalau ngomongin aman dan tidaknya, kalau dikatakan untuk posisi rawatan mandi jemur ya, terus burungnya itu di dalam kerodong itu gacor suara kenceng, itu kalau untuk dilombakan tidak aman teman-teman. Yang ada ketika dibawa ke lapangan di pedok itu udah keluar. Nanti ketika digantung dinaikin ke gantangan biasanya melempem. Makanya kalau aku sih umpamanya di lapangan ya, pas di arena lapangan lah, itu ketika kita mau gantang kok denger, ataupun kita baru datang ya, ataupun sebelum gantang ataupun dinaikin ke gantangan, kok dengar sebelah ini baju hijau tapi udah wah nembak terus full, itu malah kalau buat saya pribadi malah istilahnya tak sepelekan. Kenapa tak sepelekan? Bukan nyepelein orangnya ya, enggak, maksudnya tak sepelekan. Kenapa? Satu, ketika burung di gantangan, di arena gantangan, bukan di arena lomba ataupun tiang besi ya, di arena gantangan, burung itu gacor di dalam kerodong, bahkan dia bongkar-bongkar materi. Jadi ada beberapa penghambatan nantinya untuk si pemilik burung ini. Satu, pengondisian yang tidak sesuai menyebabkan burung ketika digantang melempem ataupun matung. Yang pertama. Yang kedua, adapun jalan biasanya setengah perjalanan dia melempem. 3, burung itu nekuk leher. Seperti itu. Kenapa sih Om kok seperti itu? Jadi gini teman-teman, sedikit tak uraikan ya. Burung yang ketika di kerodong hariannya gacor, terutama rawatannya mandi jemur ya, itu kenapa sih? Jadi di fase di porsi itu si pemilik ini biasanya jangkriknya banyak ya. Entah itu kondisinya dia lagi pengondisian supaya mentalnya bagus, atau dia tidak tahu bagaimana caranya supaya si burung ini tidak gacor. Seperti itu. Paham nggak? Jadi extra fooding itu mereka jual terus tanpa, karena karena ketidaktahuan mereka lanjut di extra fooding yang banyak ataupun terus-menerus banyak, mengakibatkan burung di dalam kerodong itu gacor, nyaring suaranya, bukan ngeriwik, gacor nyaring suaranya. Seharusnya di fase sebelum dia gacor itu, namanya rawatan mandi jemur itu rata-rata kalau untuk saya pribadi ya, saya melakukan treatment rawatan mandi jemur ketika dia udah mau mandi pagi dan sore ya, itu selang 2 hari atau 3 hari itu udah tak lombakan. Seperti itu, dengan catatan burung tersebut sudah
mau bongkar materi, ngriwik isian ya kan, atau ketika apa jenenge flashback ke belakangnya itu kita tahu burung ini udah ada materinya seperti itu. Yang dimaksud materi itu isian dan kapan bunyinya. Nah, burung ini kalau kita pengen tahu ciri-cirinya itu yaitu ketika siang hari di jam-jam mungkin jam 11 lah ya. Jam 11 ataupun jam-jam 1 lah, jam-jam waktu panas dia itu ngeriwik isian. Bukan di waktu maghrib. Kalau burungmu gacor bongkar-bongkar materi di waktu maghrib. Kalau untuk saya pribadi saya tidak ada niatan untuk menggantang kalau burung masih gacor apalagi di waktu maghrib ya. Atau pas pemberian wayai memberikan extra fooding ya jangkrik itu kok gacor ngerol-ngerol ya sudah enggak tak gantang. Kenapa sih kok nggak digantang? Jadi kalau untuk saya pribadi kalau masih gacor di waktu maghrib itu burung itu walaupun mau jalan itu yang pertama nggak stabil ya, entah itu ngukluk, entah itu bunyi seenake dhewe seperti itu. Jadi nggak nentu porsinya itu nggak nentu, nggak bisa ditentukan. Supaya dia nggak gacor, jangkrik itu diturunkan di perawatan mandi jemur itu kalau udah gacor turunkan di 33 pagi sore 3. Supaya ngilangin gacornya gimana? Penjemurannya durasi penjemuran ditambah. Seperti itu. Seperti itu teman-teman, supaya dia nggak gacor. Nah, adapun ketika kita menurunkan extra fooding itu, jadi burung dengan rawatan mandi jemur, ketika porsi jangkrik sudah diturunkan, biasanya dia ada perubahan dari tingkat kegacorannya. Bukan dia itu diturunkan langsung meneng ataupun dia ngeriwi. Tingkat kegacorannya biasanya itu gacor dor jadi berkurang. Nah itu kalau berkurang tetap dilakukan penjemuran dulu. Harian tetap dikerodong. Nanti cucak hijau itu butuh penyesuaian itu 3 hari teman. Rata-rata 3 hari. Seperti itu. Jadi kalau kelamaan biasanya kenapa? Kalau kelamaan. Kelamaan itu banyak efeknya. 1, ambrol bulu. 2, dia itu makin gacor. Seperti itu. Jadi dari waktu 3 hari itu ablak sekali ataupun diablak seminggu sekali ataupun ya minimal sih 2 kali sih kalau saya. Kalau nggak dilombakan. Karena rawatan mandi jemur ini riskan banget teman-teman. Riskan dia gacor dalam rodong ketika digantang ataupun kita datang di arena lomba itu langsung bongkar isian terus digantang itu melempem seperti itu. Seperti itu. Jadi riskan. Antisipasinya yaitu diapakan diablak. Ya. Jangan lupa ngablaknya kapan? Posisi ngablak burung dengan rawatan mandi jemur itu setelah mandi. Ya, setelah mandi teman-teman. Contoh. Hari besok nih ya, hari besok kita bicara hari besok. Rawatannya mandi jemur, ya kan? Ya kan? Nah, jadi jemur dulu baru mandi. Setelah mandi jangan dijemur lagi tapi diablak. Tapi kalau mbok mandi dulu baru jemur baru ablak dia nggak bakalan anteng karena namanya burung rawatan mandi jemur itu kan hiper itu sensitif. Dia dengan dengar suara kicauan burung lain aja udah seperti mencari-cari. Biasanya kalau di track ataupun dia lihat burung lain dari jauh biasanya dia jambul sampai ngeriwik-ngeriwik seperti itu. Adapun kalau suruh gerabakan sih enggak kayaknya. Makanya kalau mau ngablak itu sehabis mandi teman-teman. Jadi terus ngablaknya berapa lama? Ya sehari sampai sore. Nanti sore mandi lagi. Itu burung akan stabil. Jelas ya teman-teman? Caranya menyetabilkan, mengkondisikan burung cucak hijau rawatan mandi jemur. Khususnya yang tujuannya hiper.
kalau memang tidak bisa melombakan. Jadi kalau burung di kerodong terus terlalu lama juga jenuh. Ngono kuwi kanca-kanca. Oke, kita next. Nyantai dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi di next video. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.